Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan daripada Gus Baha yang videonya viral beberapa hari yang lalu, dan tanggapan saya tentu berbeda dengan tanggapan saya selain kepada Gus Baha. Yang pertama, salah satu kiai, salah satu intelektual pondok pesantren yang sangat saya kagumi adalah salah satunya Gus Baha. Kenapa? Karena eksplanasi yang dikeluarkan oleh Gus Baha, baik itu yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan tafsir, itu sangat menarik sekali dan sangat berbeda dengan alumni pondok pesantren yang lain. Kenapa? Karena beliau bisa mengemas dengan kata-kata yang begitu mudah, sehingga penjelasan beliau ini sangat gampang sekali untuk dicerna oleh semua khalayak umum. Tidak hanya yang pernah mondok pesantren saja, akan tetapi yang belum pernah merasakan pondok pesantren ketika mendengarkan penjelasan dari Gus Baha ini, insya Allah mereka paham. Itu yang sangat saya kagumi. Kemudian Gus Baha ini adalah juga salah satu aset agama yang perlu kita hormati, yang perlu kita takdimi karena ilmu-ilmunya. Karena saya yakin orang yang seperti Gus Baha ini sangat jarang kita temui, ya. Akan tetapi sekali lagi mohon maaf, pernyataan daripada Gus Baha beberapa hari yang lalu yang videonya viral, yang intinya mengatakan bahwa Wali Songo ini adalah dari Yaman. Ini yang bagi saya atau menurut saya Gus Baha lagi kepleset. Kenapa? Karena mungkin ya kita tahu kan bahwa Gus Baha selama ini adalah seorang pembaca. Jadi seorang pembaca kitab-kitab, kemudian intisarinya disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal nasab ini juga seperti itu. Beliau hanya membaca, tidak mengkalibrasikan antara kitab sejarah abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, atau kitab-kitab nasab abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh. Ini tidak dikalibrasikan. Beliau hanya, ini pandangan saya loh ya, beliau hanya membaca kitab-kitab nasab para habaib, yang mana kitab itu juga dikarang dari golongan dari Bani Ba'alwi sendiri. Sehingga apa yang beliau dapat dari kitab-kitab nasab karangan dari Bani Ba'alwi, ya apa yang disampaikan oleh Gus Baha, yang intinya bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman. Dalam arti apa? Dalam artian dalam hal nasab ini
Gus Baha belum bisa disejajarkan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kalau Gus Baha ini belum tingkatannya mujtahid dalam masalah bab nasab, akan tetapi kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah setingkat mujtahid dalam masalah nasab. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita tahu dan kita jujur bahwa ketika kita membaca tesis-tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, buku-buku karangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berkaitan dengan nasabnya para habaib klan Ba'alwi, ini pengkajiannya luar biasa, pengkalibrasiannya luar biasa. Jadi kitab nasab abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, bahkan semua kitab-kitab nasab ini dikaji secara teliti dan secara beraturan berurutan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga mana kalimat-kalimat dalam kitab nasab ini yang ditambahi, yang dikurangi, tahu semua Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan mana kitab-kitab nasab yang karangan dari golongan Ba'alwi sendiri sehingga mereka mensohihkan nasabnya sendiri, beliau tahu sendiri, ya. Sehingga muncullah kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasabnya para habaib ini terputus atau tertolak atau tidak terkonfirmasi tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap saja antara Gus Baha dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini jauh berbeda. Apakah dengan penjelasan Gus Baha yang intinya mengatakan bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman, ini karena beliau memang tidak atau belum meneliti kitab-kitab nasab dari abad ke abad, atau memang beliau tidak mau tahu. Akan tetapi kalau sekelas Gus Baha semestinya tidak mungkin kalau beliau tidak mau tahu tentang nasabnya habaib kemudian mengatakan bahwa Wali Songo itu dari Yaman. Tidak mungkin, karena sekelas Gus Baha. Saya tahu betul karakter beliau karena saya mengikuti terus gitu loh, ya. Oleh karena itu saja dikatakan ini kepleset. Jadi Gus Baha ini kepleset. Keplesetnya ada beberapa faktor. Satu, beliau ini belum meneliti secara terperinci, ya, belum mengkaji secara sungguhan masalah nasabnya habaib klan Ba'alwi, akan tetapi sudah berani mengatakan bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, mungkin beliau tidak mau tahu karena resikonya ini ada banyak orang-orang terdekat beliau, bahkan teman-teman beliau dari klan Ba'alwi ini merasa tersindir, merasa tersakiti. Akan tetapi balik lagi, saya yakin kalau setingkat selevel Gus Baha tidak mungkin ada memiliki rasa semacam itu. Oleh karenanya saya yakin seyakin-yakinnya tidak Gus Baha saja, siapapun, sealim apapun, kalau tidak memahami kitab-kitab nasab para habaib, ya, khususnya para habaib, kitab-kitab nasab dari abad ke abad secara sungguhan, maka kealiman beliau ini akan tertutupi karena tidak bisa menghasilkan sebuah kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasabnya para habaib ini terputus. Dan sekali lagi, ya,
Gus Baha ini kalau benar-benar mau meneliti nasabnya para habaib, pasti akan memunculkan, akan menghasilkan sebuah keputusan, sebuah intisari yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yakni bahwa nasabnya para habaib terkonfirmasi tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengatakan begini bukan berarti saya meremehkan Gus Baha, tidak. Saya tetap menghormati beliau, saya tetap memuliakan beliau karena kealiman beliau. Akan tetapi kalau masalah bab nasab ini sepertinya Gus Baha ini kepleset. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.